berupa bangunan gereja. Misalnya gereja-gereja lainnya juga bisa Ya. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engel Bastus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion, mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Saat ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang super istimewa. Di samping kiri saya memanggilnya Mas Bobi. Halo Mas Bobi. Halo. Sehat ya? Sehat. Oke. Silakan menyapa Sobat Blangkoners. Oke. Sekaligus memperkenalkan diri, monggo. Baik, selamat siang Sobat Blangkoners. Perkenalkan, nama saya Alexander Bobi Wibawa, biasa dipanggil Bobi. Kegiatan saya bekerja di bidang pelayanan, merawat orang disabilitas, serta menjadi perawat atau pelayanan lah di bidang Gitu ya? sosial. Ya. Oke. Baik, Sobat Blangkoners, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 3 Agustus, itu di Gereja Katedral Ijen ada misa khusus disabilitas. Dan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup. Nah, kebetulan Mas Bobi ini menjadi satu bagian penting dalam misa tersebut. Tapi sebelum menjawab ke sana, itu ceritanya bagaimana Mas Bobi misa tersebut tanggal 3 Agustus itu? Jadi pada saat hari itu sudah ditentukan harinya tanggal 3 Agustus 2025 akan diadakan misa difabel seluruh Malang Raya. Malang Raya, Ya. Oke. Lalu kebetulan pada minggu lalu saya mendapatkan tugas untuk menjadi pembaca katekese pramisa gitu. Nah, misa ini dipimpin oleh Bapak Uskup. Betul, Bapak Ya, Uskup. Bapak Uskup Didampingi oleh beberapa romo. Oke. Okarm. Dari Okarm ya? Iya, dari Okarm. Gitu. Lalu selain Mas Bobi mendapat tugas dari disabilitas, ada tugas lainkah dari teman-teman disabilitas? Sepertinya KUR itu dari disabilitas juga ya? Kalau KUR, menurut pengalaman saya, yang kemarin itu siapa yang tugas KUR? Tugas KUR itu dari Bakti Luhur. Disabilitas juga? Disabilitas, Oke. Ya. Terus petugas-petugasnya juga dari? Petugas-petugasnya seperti lektor, lektor 1, lektor 2, terus pemazmur, ya. Itu difabel semua. Difabel gitu. Ya? Oke. Ya, teman-teman, itu menjadi satu hal yang istimewa karena misa Ekaristi dalam rangka jubileum ya? Iya, misa jubileum dipimpin oleh Bapak Uskup dan seluruh petugasnya dari teman-teman disabilitas ya? Iya. Oke. Ini agak pribadi Mas Bobi ya pertanyaannya. Apa yang menjadi perasaan pertama yang mendapat tugas itu, Mas? Agak canggung. Agak canggung. Ya, karena ini tugas di gereja yang sangat besar. Sangat besar. Karena katedral ya? Iya, katedral itu tadi. Oke, gerejanya besar, katedral. Lalu yang kedua? Agak gugup juga. Agak gugup. Awalnya. Karena
untuk membaca katekese lumayan panjang kan. Jadi saya latihan terus tiap minggunya. Oke. Selain itu juga di gereja Tidar pada tiap minggu ketiga itu selalu diadakan misa difabel. Oh, jadi latihannya Ya. di gereja Tidar itu ya, karena di gereja Tidar itu ada misa khusus untuk kaum disabilitas. Ya, benar. Itu minggu keberapa? Minggu ketiga. Oh, minggu ketiga di gereja Andreas Tidar. Ya. Yaitu ada misa khusus disabilitas. Oke. Jadi menjadi latihan bagi Mas Bobi untuk tampil di depan umum. Karena tidak mudah ya. Nggak mudah awalnya. Awalnya tidak mudah. Ya, seperti hari ini pun kita bisa podcast itu agak dredeg. Agak gugup. Oke, agak melebar sedikit Mas Bobi pertanyaannya. Menurut Mas Bobi, pengalamannya sampai saat ini bagaimana pandangan gereja, keberpihakan gereja terhadap teman-teman atau kaum disabilitas? Menurut saya gereja sangat peduli ya. Pedulinya apa? Wujudnya apa Mas kepedulian? Wujudnya gereja sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kaum disabilitas. Berupa konstruksi bangunan gereja. Misalnya ada jalanan untuk kursi roda biar bisa naik ke gereja. Ijen. Lalu yang berikutnya? Untuk di Widya Bakti ada jalur khususnya sendiri. Ada jalur khususnya. Untuk kursi roda itu sih. Keberpihakan gereja terhadap disabilitas lainnya selain konstruksi bangunan apa? Kalau di gereja Tidar itu ada liftnya, malah lebih ada liftnya. Jadi sangat membantu sekali bagi kaum disabilitas itu tadi. Lainnya lagi ada? Ketika komuni mendapatkan pelayanan yang sangat tulus dari pemberi komuni itu. Asisten imam atau romo gitu ya. Asisten imam ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Sudah sih, cukup. Ketika Natalan, Paskan, difasilitasi enggak? Kalau itu iya difasilitasi. Sangat difasilitasi. Itulah sedikit gambaran dari cerita pengalaman teman-teman disabilitas. Harapan kedepannya apa, Mas? Harapannya semoga gereja-gereja lainnya juga bisa menerapkan hal yang sama. Tidak hanya gereja Tidar. Memang gereja Tidar, Santo Andreas Tidar ini merupakan pelopor untuk misa difabel. Karena banyak hal yang bisa diambil. Misalnya ada lift, ada trek buat kursi roda memang. Tapi itu terlalu menjorok. Tapi yang penting sebetulnya adalah ada misa khusus kaum disabilitas. Ya. Itu tadi Sobat Blangkones perbincangan singkat dengan Mas Bobi, perwakilan dari kaum disabilitas. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Terima kasih, tetap semangat. Ya. Oke.